Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Isti ya di channelnya Istiin Balikpapan. Nah hari ini Isti mau memenuhi semua request kalian ya, yang mau tahu ciri-ciri lubang kerang pasir itu bagaimana. Ya di FB, terus di IG, di TikTok semua pada nanya. Kalau bisa jangan cepat-cepat Mbak, karena aku mau lihat bentuk lubang yang Mbak gali itu seperti apa ya kan. Oke, kita kabulkan apa sih yang enggak buat kalian ya kan. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Terus jangan di skip videonya, siapa tahu ada ilmu yang bermanfaat atau sesuatu yang bermanfaat di video ini yang bisa kita ambil dan kita pelajari bersama. Yuk langsung aja kita ke TKP. Dan sebelumnya tadi Isti udah dapat beberapa biji ya, dan ini salah satu lubang kerangnya teman-teman. Dan kadang di FB atau di medsos lainnya yang Isti punya ya, sering ada yang tanya juga guys, aku sering ke pantai Mbak, semua lubang aku keruk dan gak ada satupun lubang kerang yang aku temuin ya kan. Nah di sini Isti mau ngasih tahu caranya mengenali lubang kerang itu. Ada berbagai cara teman-teman ya, karena kerang yang kita jumpai di pesisir pantai itu juga beraneka ragam, nggak harus kerang pasir aja. Kadang kita ketemu siput-siput seperti ini ya. Nah ini kita sudah ada di perairan yang ada siput-siputnya, terutama ini siput gonggong. Memang namanya agak kasar tapi memang itu namanya, mau diapain lagi kan. Ini salah satu kuliner apa itu, seafood kuliner khas dari Kepulauan Riau ya. Nggak tahu kenapa mereka terdampar di Balikpapan sini. Dan oh iya teman-teman, Isi sekarang ada di Pantai Ambalat ya. Nih di Pantai Ambalat, terus sebelah kanan ya, sebelah kanan tadi Isti lewat masuk Pantai Ambalat itu Isti ambil sebelah kanan. Sekalinya pas sudah jalan jauh-jauh tembus Pantai Haji Longkeng. Ya memang pantainya itu menyatu ya, tapi di setiap daerah ada perbatasan itu beda nama pantainya, walaupun sama-sama satu di Pantai Ambalat sini ya, Kutai Kartanegara. Nah ini Isti lagi ketemu kerang seperti ini, jadi kita fokus di kerang ini dulu ya sebentar ya. Sebentar baru Isti tunjukkan lagi lubang-lubang kerang yang ada di pepasiran yang sudah kering. Oh ya, sedikit info ya, dari kerang yang Isti ambil sekarang ini, siput gonggong ini mirip sekali isinya dengan siput ranga teman-teman. Cuma ini versi kecilnya dan dia di pepasiran. Tuh tenggelam-tenggelam kayak gini. Isti pikir ini isinya umang-umang, sekalinya ada isinya kerang ranga. Apa namanya, siput gonggong isinya. Ya sekilas mirip-mirip kerang ranga loh, isinya ada kukunya juga untuk menutupi daging yang bakal keluar dari mulut cangkangnya. Nah seperti ini teman-teman, dia bersembunyi di balik pepasiran. Ya walaupun di pepasiran situ kadang kita dapat 1 atau 2 ekor ya. Dan ini surprise-nya Isti dapat kerang babon, homak gedenya nah. Masya Allah. Kalau ketemu kerang kayak gini kayak ketemu jackpot itu loh teman-teman, kayak dapat jackpot. Pokoknya seru banget kalau berburu di pantai sini. Enggak cuma di pantai sini ya, kalau sudah musim di Pantai Ambalat, di Pantai Tanjung Bayur, Pantai BTN, atau di Pantai Lemaru juga ada kerang-kerangnya. Isti belum pernah coba di Pantai Manggar ya, walaupun pernah sekali memang dapat, tapi beberapa kali Isti ke situ ke Pantai Manggar nggak pernah dapat kerangnya teman-teman. Mungkin karena banyak pengunjung ya, kerangnya pada ngungsi ke samping-samping. Dan cara mengolah kerang ini juga sama, tapi ini nggak perlu direndam ya, karena dia tidak mengandung pasir. Cuma cukup dibuang isi perutnya saat setelah direbus, baru kita olah. Tapi kadang ada juga direndam berapa hari gitu, ya, terus pakai air asin untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya, dan habis itu diolah teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang lebih paham ya cara membersihkan siput seperti ini, bisa komen di bawah, karena memang siput seperti ini jarang ada di pesisir pantai teman-teman. Nggak tahu karena ombak besar jadi mereka pada terdamparan di pesisir pantai Kutai Kartanegara ya. Kemarin juga di Pantai Balikpapan juga Isti banyak nemu siput seperti ini, dan udah dipastikan kalau siput gonggong itu musiman. Di sini Isti ketemu lagi ciri-ciri lubang kerang pasir. Nah tuh seperti ini. Lubangnya tuh kadang ada yang bentuk love, ada yang bentuk seperti lubang kunci, dan ini tidak berbentuk sama sekali karena kosong. Tapi pas digali ternyata ada kerangnya. Kenapa? Karena Isti lihat samar-samar di pepasiran itu ada bekas semburan air, walau nggak ada lubangnya ya. Dan itu sudah pasti kerang yang ada di bawah pepasiran di situ bersembunyi. Nah, kalau ini ada lubangnya teman-teman, coba lihat. Perhatikan aja apa namanya itu, lubang yang Isti gali. Pasti teman-teman sering banget jumpain itu di pesisir pantai.
Cuma kalau lubang kepiting itu ada beda bentuk lubangnya gitu sama lubang teripang. Nah, lubang kerang bambu juga beda lagi teman-teman. Nah, ini kalau ini kerang pasir ini, karena ada lubang kecil terus ada semburan air di sekitarnya, itu pasti sudah. Tuh kan. Dan yang ini kerang remis ya, tapi versi yang besar. Tuh, kita nggak ngambil dulu, kita mau fokus cari kerang pasir kelating. Nah, di sini panasnya udah terik banget, jadi tanda-tanda kerang yang di pepasiran itu jadi lebih mudah untuk kita kenalin. Tuh ya kan, teman-teman tinggal perhatikan aja. Nah, seperti ini, ada titik-titik air di sekitarnya gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan tuh muncrat dia. Nah, seru banget, apalagi kalau sudah musim, pasti banyak itu dia membuat tanda di pepasiran. Beda kalau nggak musim, lebih sedikit ya yang kita lihat di pesisir pantai. Tapi kalau dia nggak musim, biasanya kerang remisnya pada musiman gitu. Jadi selama cuaca di Balikpapan ini baik-baik aja, nggak hujan, kita bisa tetap berburu kerang ya, kerang apapun itu. Cuma memang beda jenis. Kalau ini lagi musim kerang pasir, jadi kita berburunya kerang pasir ya, kerang kelating kalau bahasa orang Banjar. Dan juga banyak yang tanya, pokoknya pintu masuknya sebelah mana. Teman-teman gini loh ya, kalau misalkan mau ke pantai ya, kayak ke pantai Salok Api Laut, ke pantai Tanjung Bayur, itu kan tinggal masuk aja di pintu utama, terus sampai mentok ke dalam jalan, tembus sampai pantai itu nyampe sudah gitu. Jadi nggak ada istilah kesasar, pasti nyampe teman-teman. Cuma kalau memang jalannya itu memang masih hancur, memang jarang dilewatin orang sih, tapi teman-teman bisa lihat banyak kerangnya di situ karena memang orang jarang lewat. Kalau misalnya kayak pantai rekreasi yang banyak pengunjungnya itu, kemungkinan besar ya Isti kasih tahu, Isti bisik-bisik ini, kemungkinan kalau tempat yang sudah banyak direkreasiin orang itu kerangnya sedikit atau biota lautnya sedikit karena kayak pada mengungsi gitu Nadia. Coba teman-teman perhatikan kalau rekreasi di pantai yang banyak pengunjungnya, pasti bebatuan di pesisirnya itu banyak yang rusak. Soalnya jalan terinjak-injak sama pengunjung gitu kan, terus batu-batu karang-karangnya itu pada matian gitu. Beda bukan mati sepenuhnya ya, karena kalau kita agak ke tengah di pantai Balikpapan ini banyak terumbu karangnya, tapi kondisinya atau tempatnya yang pasti harus tertutup sama air laut. Kalau di pesisirnya udah pasti karang-karangnya mati itu teman-teman. Apalagi yang banyak pengunjungnya kan. Pengunjungnya di pesisir pantai kan pasti lewat-lewat tuh di karang-karang. Ya otomatis pada patah-patah, matian karangnya gitu nah. Tapi apapun itu, semoga laut di Balikpapan ini tetap terjaga ya sama di Kutai Kartanegara. Karena memang pantainya ini sangat menghasilkan sekali ya untuk berburu biota laut. Oke, kita lanjut ke pasir ya. Dari tadi teman-teman bisa lihat ya, Isti ngeruk-ngeruk aja dari tadi karena memang lagi musim. Jadi di setiap langkah itu pasti selalu ada. Mungkin ada sebagian yang bosan ya, kerangnya itu aja Mbak. Iya memang ini aja sayang, kerangnya itu kalau di pepasiran pasti banyakkan mayoritas ya kerang pasir kelating yang banyak. Beda kalau kita di hutan bakau atau di karang-karangnya tuh kerangnya tuh beda lagi juga yang kita dapet. Nah, terus ada juga namanya kerang madu atau kali-kali yang pernah Isti dapat itu ya. Itu di pantai yang cenderung berbatu. Beda kalau ini pasir semua. Nah, coba teman-teman lihat nah. Tuh, dapat 2 langsung kan? Seru loh, Mbak. Seru banget. Sumpah seru banget. Kalau berburu, pokoknya teman-teman yang pada gabut silakan ke sini untuk berburu kerang. Coba nah di setiap langkah ada teman-teman. Kalau lagi musim ya, Isti saranin kalau lagi musim silakan ke pantai, pasti banyak kerangnya. Yang nggak bisa jadi bisa itu. Nah kalau pantai kemungkinan besar Isti mau ke pantai Tanjung Bayur besok. Ya karena teman Isti abis dari situ dapat setengah karung. Bayangin kalau karung 5 kilo ya wajar ya 5 kilo. Ini karung 50 kilo guys. Coba bayangin banyaknya berarti di sana ya kan. Jadi insya Allah kemungkinan besar nanti setelah kita berburu di sini kita mau ke Tanjung Bayur ya, yang tembusan sampai Pantai Pandopo itu nah. Di situ kita mau berburunya. Dan di sini teman-teman perhatikan ya, lubang-lubang yang Isti gali ini semuanya lubang kerang. Jadi nggak cuma lubang kerang ya, di samping-sampingnya ada lubang anakan kerang bambu, ada lubang kepiting, ada lubang teripang, ada lubang siput trompet, ada lubangnya siput
salju, itu semua ada di sini. Tapi salah satu ciri khas lubang kerang pasir ini seperti ini, selalu ada titik air di sekitar lubangnya ya teman-teman, perhatikan itu aja. Terus kalau teman-teman mau kok bisa mbak paham gitu kan, ya sering-sering ke pantai lah teman-teman, sering-sering berburu kerang ya kan. Karena Isti ini bukan pinter, cuma karena sering melakukan jadi terbiasa dan paham gitu kan. Oh ini lubang kerang, ini lubang kepiting, ini lubang teripang gitu. Nggak pernah nggak ketemu, pasti pertama kali pasti salah terus teman-teman. Semua lubang Isti gali dulu pertama kali ke pantai, sampai capek dapatnya sedikit. Akhirnya lama kelamaan paham lubang-lubangnya itu yang mana-mana aja. Nah seperti ini. Banyak kok cara kita berburu kerang seperti ini. Ada yang pakai kerekan, ada yang pakai tongkat, terus ada yang digali kayak Isti seperti ini. Tuh ya kan kayak gitu. Ini Isti bawa air kapur ya, dan air kapurnya kali ini nggak payu karena lubang kerang bambunya ndak ada. Tadi Isti berapa kali ya coba nyemprot. Nah, sekalinya bukan lubang kerang bambu, lubang teripang yang Isti semprot. Tuh banyak kan, gede-gede loh di sini. Tanggung. Pernah sekali Isti datang ke pantai Ambalat itu teman-teman, satu ember full itu gede semua, nggak ada yang kecil. Nggak tahu kenapa, mungkin mereka lagi napak tilas ya pada babon-babonnya ini. Jadi ngumpul di situ pas Isti berburu, ketewa sudah, ya kan? Oh ya, kalau waktu untuk berburu tuh biasanya Isti di pesisir pantai ini 2 jam paling lama ya, 2,5 jam lah ya paling lama. Terus kalau pas musiman tuh biasanya tuh setengah jam itu sudah bisa dapat banyak teman-teman. Apalagi kalau 1 jam biasanya dapatnya 1 ember. Kalau ini tadi Isti berburu baru tuh 25 menit udah dapat segini. Kalau mau dapat lebih banyak dalam waktu singkat pakai kerekan tuh, biasanya kalau kerekan itu setengah jam aja udah hampir setengah karung teman-teman. Cuma kenapa Isti nggak pakai itu, capek. Nah kering jauh, ini sudah mau memasuki puncak ya. Nah lanjut lagi. Nah di sini Isti nggak lihat lubang, tapi lihat ada jeglongan sedikit. Jadi Isti gali, ternyata lubang kerang. Coba lihat, nah nggak ada lubangnya nih teman-teman. Cuma titik-titik air tetap ada ya. Di samping lubangnya itu ada, bukan lubang, di samping tempat dia bersembunyi. Nah ini tadi berdampingan Isti dapat 2. Ini bukan ya. Tuh dapat segini. Nah ini nah lubangnya lagi. Tuh. Nah, mana lagi? Nah, ini lagi teman-teman. Muncrat sampai nah pas digali. Oh, 1 aja ini. Tuh, gedenya. Mantap. Nah. Tuh, dapat lagi. Nanti kalau ember sudah penuh kita langsung ngarah pulang aja ya. Nggak kuat juga, pegel tahu bawa segini aja itu, 1 ember gini. Hampir penuh lah ya, nggak 1 ember, hampir penuh. Mudah-mudahan nanti bisa kita dapat penuh, bisa langsung kita pulang. Nanti kita sepil hasil di pesisir. Nah banyak loh teman-teman, asli banyak. Terus untuk minta maaf ya untuk bundanya Kia kemarin yang nggak sempat jalan sama Isti ya. Isti udah di tengah, bukan ditinggal ya mbak, karena memang apa itu namanya, air sudah pasang, air sudah surut, jadi Isti mesti ngejar gitu kan. Nanti lain kali kita janjiannya berangkatnya bareng aja deh ya. Jadi kita langsung ketemuannya di depan gapura situ, depan pintu masuk. Jadi kita bisa sama-sama barengan berburunya. Coba lihat, nah dapat 2 nah langsung. Alhamdulillah hari ini mewah. Kita bakal makan kerang guys. Nah gede-gede. Ini lagi. Seru berburunya. Biasa nanti sore-sore baru datang pengunjung di sini. Baru main ke pantai. Kalau panas terik begini pengunjung pada ke pinggiran bakar-bakar ikan apa gitu kan.
Besarnya nah. Mantap, Masya Allah. Nah, hampir penuh guys. Nah, kita sambil arah pulang kan kita jalani tempat yang tadi, siapa tahu masih ada kerang yang ketinggalan ya. Nah, mau penuh sudah. Mantap. Pokoknya kalau gelombang besar kemungkinan besar juga kerang-kerang seperti ini banyak di pesisir, masuk musim sudah. Pas nyorong itu, mantap ini. Kecil. Ini. Iya. Mantapnya. Kalau berburu caranya kayak gini, rasanya ndak mau pulang kalau ember ini nggak penuh teman-teman. Nah, hampir penuh sudah embernya. Jadi kita mau spill hasil di pesisir aja ya. Nih, Masya Allah. Ada terus nah. Tuh. Ini. Nah, dapat lagi. Padahal baru dilewatin loh tadi. Penuh guys. Alhamdulillah. Oke, kita spill hasil ya. Nah, mantap. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Banyaknya guys. Terus kita kalau mau keliling lagi masih bisa dapat, mungkin bisa lebih dari ini ya. Tapi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Isti berburu. Terima kasih juga sudah mensupport channel Isti. Kurang lebihnya Isti mohon maaf ya bila ada salah kata di video Isti yang ini atau di video Isti sebelum-sebelumnya. Isti ucapin jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan selalu bertambah. Dari Kutai Kertanegara, Balikpapan Timur, Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya ya. Dadah.